pokoknya Yahya berhasil mendapatkan minuman kopi nanti besok di siang hari nanti gue pun akan datang dengan sendiri. Tenang aja. Jadi sempat nikah nih, sempat nikah kayaknya. Enggak. Itu di hotel mana? Mana mau ada. Nih kan Yahya banyak beredar di luar sana bahwa Yahya itu suka ngomong sendiri, suka menyendiri. Itu kenapa sih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Nah, ODP itu adalah salah satu konten yang saat ini dikembangkan di sebuah di production karena mengingat kita itu harus WFA atau emang stay di rumah terus, jadi kita nggak boleh keluar. Jadi kita kembangkan konten ini dengan tim sebuah di production namanya ODP, obrolan dengan pekerja. Jadi gini, konten ini gue akan nelpon orang secara random tengah malam, siapapun itu. Mau teman, mau orang lain yang nggak gue kenal tapi ada di kontak gue, peserta anyway, terus mantan mungkin, siapapun itu. Jadi di sini tuh emang no hard feeling. Jadi kita akan telepon orang secara langsung dan kita akan video call dengannya. Nanti kita akan tampilin nih di channel ini. Sekarang kita pilih dulu nih. Untuk malam ini kita akan nelpon dengan siapa? Oke. Kita cari dulu, oke. Pertama kita buka dulu WA-nya. WA. Oke. Bandung Suci, DKM, Perisai, Cynthia, siapa lagi nih? Teddy, Forum, KSI, Ika Sunson, Mega, Yahya. Nah, Yahya. Ada Yahya nih di kontak gua. Secara random gua acak. Coba kita hubungi Yahya dulu. Oke. Yahya. Oke, Yahya kita kirimkan link Zoom-nya. Oke. Kita undang apakah dia berkenan atau tidak. Oke. Coba kita hubungi. Nah, terhubung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa bang? Hey, selamat malam ya. Mohon maaf nih ganggu malam-malam gini. Malam. Ya, belum tidur kan? Belum dong. Jadi gini, kenapa, Bang? Jadi gua itu lagi bikin konten nih karena kita emang stay di rumah terus. Gua merasa tumpul nih kreativitas gua. Akhirnya gua bikin konten interaksi dengan pekerja. Jadi namanya itu ODP, obrolan dengan pekerja. Mau internal, mau eksternal, siapapun itu pokoknya gua akan pilih orang secara acak. Gua hubungi sekarang, datanglah kesempatannya di Yahya Satrio. Boleh nggak? Ngobrol nih. Boleh, mangga. Boleh ya. Yahya ini adalah salah satu rekan gua di kantor cabang, salah satu yang gua kerja hari ini, yaitu di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Yahya ini salah satu rekan gua. Kita nggak apa-apa, kita sebut aja nama. Siapa tahu dengan lihat ini, siapa tahu orang berminat kan dengan Yahya. Oh, oke. Kita pertama perkenalan dikit lah ya. Yahya itu backgroundnya apa sih ya? Background S1 psikologi. S1 psikologi. Dulu banget ya sebelum di sini ya. Ya. Kalau sebelum di sini sih pernah di sebuah perusahaan distributor bahan kimia di daerah apa tuh namanya? Sunter. Itu pun ya? Jadi bagian HR. Gila. Jadi sebelum di BP Jam Sostek dulu udah pernah kerja di perusahaan zat kimia itu sebagai SDM juga? Iya. Oke. Berapa lama di situ ya? Setahun. Oke, setahun di situ berjalan waktu. Kenapa pindah ke sini? Ya, waktu itu. Alasannya apa? Coba ceritain. Yang lebih aja. Ya, waktu itu pas lagi kerja ngelihat ada tawaran di sini, kesempatan di sini ya cobalah. Oh, jadi awalnya coba-coba gitu ya? Coba-coba, enggak juga? Iya. Tapi serius lah ya? Iya, betul. Oke, percintaan Yahya, pernah pacaran nggak sih ya? Dulu pernah, alhamdulillah. Udah berapa alhamdulillah tahun? Ya, padahal nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Berapa tahun yang lalu pacaran?
itu terakhir sih kuliah sih. Itu pun nggak bisa dibilang pacaran juga dah. Oh, cuma deket aja gitu ya. Sekarang nggak mencoba untuk pacaran lagi atau lebih kemana? Lebih ke apa namanya ta'aruf atau lebih ke mana sekarang? Kalau sekarang sih, insya Allah mau coba jalan yang disunahkan, ta'aruf. Oke, mencari orang untuk diajak ta'aruf gitu ya, betul nggak? Iya, betul. Oke, berarti kita skip masalah percintaan. Sekarang kita bicara hobi. Hobi apa nih sekarang? Alhamdulillah. Hobinya Kalau apa sih? hobi sih, alhamdulillah lagi kecantol sama yang namanya angkat beban ya. Lagi enak aja. Angkat beban, angkat masalah orang dong. Nah, angkat beban lah. Ya angkat berat maksudnya lo, angkat beban. Angkat berat. Iya. Iya, angkat berat kan. Angkat berat. Oke. Iya. Dari kapan hobi itu muncul? Dari tahun 2017. Alasannya Bulan kenapa? September. Alasannya apa? Alasan ya seorang Yahya Satrio untuk memutuskan sebagai latihan atau apa namanya rutin untuk fitness. Apa alasan utamanya apa? Sebenarnya lucunya nyambung dengan persiapan nikah sih. Nah, waktu itu tuh balik lagi ya, ini menarik. Oke. Jadi sempat nikah nih, sempat nikah kayaknya, enggak? Maksudnya sempat ada maksudnya. Sempat mau nikah gitu. Apa gimana? Coba jelasin, menarik nih soalnya. Ini bagus nih buat konten. Gini. Ya kan tadi kan aku bilang kan sambil nunggu ada yang kita persiapkan diri. Nah, ceritanya waktu itu aku kan lagi ditugaskan ke daerah Cikarang ya untuk membantu pengawasan waktu itu tuh pengambilan ulang inventarisasi aset di kantor cabang Cikarang. Nah, kebetulan waktu itu saat di hari terakhir inventarisasi, ya aku tuh mandi, kan dapat diinapkan di hotel ya. Nah, aku mandi, dan karena yang namanya hotel kan kaca kamar mandinya kan biasanya gede. Betul. Kelihatan ya dari atas sampai bawah. Pas lagi handukan kok ngelihat apa ya, badanku kok jelek gitu, kuyu terus kecil, kurus, kayaknya lembek pisan gitu loh. Itu di hotel mana? Mana mau ada Grand Zuri. Iya, Grand Zuri bener. Iya. Terus? Ya abis gitu kok apa ya, nggak cowok lah badannya gitu. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba dapat pikiran kayak gitu. Nah, berarti abis itu dapat hidayah gitu bukan? Kayak dapat hidayah gitu kan sih? Ya mungkin bisa dibilang kayak gitulah. Kayak terus? Pencerahan gitu. Ya abis itu mulailah usaha saya untuk bisa mendapatkan badan yang lebih layak lah. Caranya? Bahasanya, ya Allah. Caranya? Iya. Lo bahasanya bahasa sehari-hari aja kali, nggak usah bahasa Indonesia banget, KBBI banget. Ya, gue emang kayak gini kan, Bang. Oh iya. Oke. Terus lanjut. Menarik nih soalnya. Ya udah, habis itu beli dumbbell. Terus beli alat buat apa tuh yang kayak digantung di pintu. Yang kayak iya sih. Nah. Oh, ini ya? Iya. Terus apa lagi? Ya udah, itu paling sama beli alat yang buat pull up lah istilahnya. Jadi yang bisa narik badan ke atas gitu. Kayaknya Bapak cita-cita mau jadi kayak Deddy Corbuzier kayaknya. Oh, hanya nggak segede gitu juga kali. Terus? Ya, tapi awalnya ya memang cuman pengen punya badan yang lebih cowok lah, biar makin pede juga. Tapi akhirnya ya udah kecantol sampai sekarang gitu loh. Justru kalau misalnya nggak latihan, nggak olahraga tuh malah aneh gitu. Oh, jadi emang waktu itu motivasinya emang dari dalam ya, bukan ajakan orang, bukan hasutan kiri kanan enggak? Enggak sih. Enggak. Sebelumnya passion dulu nih. Ya kan hobi orangnya pendiam,
maksudnya lebih banyak menahan diri untuk tidak membuka diri ke orang. Betul sih? Betul nggak? Iya, yang dilihat orang kayaknya gitu kan? Iya, kalau gua bisa nilai sih, gua melihat Yahya orangnya tidak terlalu ikut campur urusan orang, tapi di saat orang mau ngajak gua, ayo gua siap, ready itu membantu lo, gitu kan? Betul nggak sih? Bener nggak? Ya, alhamdulillah dilihat demikian. Iya, Aku mah cuman ya, yang namanya juga job title-nya penata made SDM ya. Salah satunya ngebantu karyawan. Okay. Misalnya karyawan lagi ada masalah, ya mbok kita bantu gitu loh. Betul. Kayaknya ya terlalu ini ya, terlalu baik untuk dinikahi kalau sama orang kayaknya. Susah nih nyari laki-laki yang langka kayak gini. Nih kan Yahya banyak beredar di luar sana bahwa Yahya itu suka ngomong sendiri, suka menyendiri. Itu kenapa sih ya? Suka ngomong sendiri. Maksudnya emang kapan? Enggak, orang mungkin melihatnya ngomong sendiri atau apa, padahal menyendiri aja. Misalkan let's say ada acara event, terus Yahya di pojok aja sendiri atau ngapain sendiri. Dan gue pernah lihat juga waktu acara. Nah itu kenapa? Itu emang hobi kah atau apa sebenarnya gitu? Coba kasih tahu kami yang mungkin nggak tahu nih. serius ini bercanda. Ini jangan bercanda. Iya. Kenapa? Enggak, tapi kalau di acara-acara kayak gitu memang nggak tahu ya, kecenderungannya adalah gue akan coba buat cari tempat sepi gitu. Nah itu kenapa? Alasannya apa? Kan tentunya orang ada alasan dong. Ya gue nggak suka aja ya tempat yang rame, banyak suara, apalagi silau gitu, desek-desekan gitu, nggak suka aja. Oke. Jadi emang nggak hobi ya berarti, berarti nggak, kalau gitu ya orangnya nggak suka nonton konser dong? Enggak, gue menghindari konser. Oke, jadi emang berarti udah terjawab nih di konten gue ini, bahwa banyak netizen yang nanya ke gue, coba tanyain ke Yahya, kenapa sih Yahya itu senang menyendiri di kegiatan-kegiatan yang ramainya minta ampun gitu, apalagi kalau misalkan acara-acara kantor, acara ulang tahun, ya mungkin semuanya sudah beres sama Yahya, dibantu, disupport sama Yahya, tiba-tiba Yahya hilang, pasti cari menyendiri. Nah itu emang seperti itu? Atau emang gimana? Ya, kalau memang acaranya emang ribut, ya itu tadi aku bilang ribut, rame, terus orangnya banyak gitu, aku mendingan misalnya sedang tidak dibutuhkan, ya aku ada di pojok. Kalau misalkan Yahya dikasih waktu hari ini juga, dipilih apapun yang pengen Yahya lakukan sekarang, pasti dikabulkan. Apa? Mau masuk surga. Buset, mati dong. Biar selesai semua urusan gua. Iya mati dong ya. Ya itu idealnya lah. Bukan idealnya sih, maksudnya kayak misalnya, cuman kalau dari segi konteks kita realnya di dunia sih, aku pengen punya peternakan, Bang. Peternakan apa? Peternakan tuyul? Ya, apa aja, ayam, sapi, kambing, ikan, atau mungkin juga punya ladang kebun. Nggak tahu ya, prospek kerja yang... Itu terbesiknya kapan itu? Saat kerja, sebelum kerja, atau udahlah dari kecil, emang dari impian gitu? Apa? Enggak, justru saat aku mulai ngantor, pengen kayak nanti suatu saat kayak punya ladang atau punya kebun yang bisa aku manfaatkan untuk jadi ladang mata pencaharian lah. Toh kalau ngurusin binatang mereka nggak akan ngomong, nggak akan komplain kan, ngurusin pohon nggak akan komplain kan mereka. Oh, jadi kalau misalkan dikasih pilihan di dunia ini, duniawi lah ya, lebih baik mengurusin benda mati, enggak benda mati juga, benda tumbuh-tumbuhan dan binatang dibanding mengurusi manusia gitu ya. Kalau dikasih kesempatan itu gitu ya. Ya kenapa ya gue milih psikologi ya dulu ya. Kenapa lo nggak kerja? Ya kenapa lo nggak di PB dulu sama gua?
Lo peternakan itu jurusannya. Kenapa ya? Gua Kenapa? nggak tahu. Itu Anda namanya menyanyiakan kehidupan. Dosa apa yang telah Yaya lakukan dan pengen itu tidak terulang lagi? Atau mungkin bukan dosa ya sebutnya, maksudnya suatu hal yang aduh gua nyesel ngakuin itu karena gua pengen bukan kayak gitu, tapi dalam hidup gua sampai sekarang masih ke bawah gitu. Gimana? Gua udah kayak presenter talk show belum nih? Iya, udah cocok lah lu ngulik-ngulik kehidupan orang lu. Iya, bagus. Ya kalau misalnya masalah hal yang sebenarnya pengen kalau bisa gue ubah gitu ya. Ya gue cuma pengen ya dulu gue pernah buat nyokap gue nangis dan gue sebenarnya suka masih keinget sih. Kenapa? Boleh cerita sedikit nggak? Maksudnya nggak usah detail juga. Kenapa? Mungkin alasannya kenapa atau apa? Ya intinya nggak ngisep ganja kan terkait ya? Enggak lah, terkait uang jajan lah waktu itu. Sebenarnya kok dipikir lagi remeh sih, cuman ya yang namanya dulu waktu masih kuliah kan juga pengen kan kita sama temen misalnya punya HP atau apalah gitu ya, sempat agak debat pada akhirnya ya mungkin aku ngeluarin nada mungkin agak tinggi, terus ibu agak nggak nerima ya, terus nangis ibu. Itu sih yang sebenarnya aku tuh nyesel banget. Nggak deh, kalau bisa jangan lagi deh. Nah, waktu itu pernah minta maaf nggak sama ibu? Waktu itu? Ya pastilah langsung minta maaf lah. Waktu itu. Terus sampai sekarang itu kejadiannya waktu SMP, SMA atau kuliah atau emang udah kerja? Waktu masih dulu tuh apa ya? Kalau nggak salah SMA mau kuliah deh. Udah lulus SMA lagi mau daftar kuliah. Oke. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Gue kalau pribadi ya, gue orang bukan termasuk orang yang malu dengan masa lalu. Kalau gue selalu bangga dengan masa lalu gue, karena gue tahu nggak semua orang bisa berada di posisi masa lalu gue yang buruk. Gue jujur, gue masa lalu gue buruk sebenarnya. Terakhir ini biasanya di konten gue ini agak unik. Jadi terakhir ini akan bermain tebak-tebakan, ya. Tebak-tebakannya yang gue berikan 5 pertanyaan. Nah, dari 5 pertanyaan, kalau misalkan benar 5, besok sarapan itu datang GoFood gratis dari Subadi Production. Kalau 5 benar, 5 benar. 4 benar, 4 benar. Nah, 4 benar dapat pulsa 25.000. 4 benar. Tapi kalau 5 benar yang datang makanan 15.000 ya? Oh enggak, makanan itu pagi, siang, malam. 3 kali, pokoknya sehari besok. Pagi, siang, malam. Oke. Kalau 5-nya, tapi kalau misalkan 4 pulsa. Kalau 3 nih. Pulsa 25.000. Ya, kalau 3 benar itu Yahya akan dapatkan GoFood minuman. GoFood minuman dari Subadi Production. Nanti tunggu aja di kosan. Oke? Siap? Bermain? Oke. Ini lucu soalnya. Bukan lucu sih maksudnya. Oke, siap. Ini konten bagus nih soalnya. Gue udah siapin soalnya. Pertama, penyanyi luar negeri yang susah nelen. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Yes, iya dong. Serah gue dong ngasih soal. Ada cluenya dong. Oke, pertanyaan 5 ini boleh ada 2, satu kesempatan itu untuk Yahya skip atau pas, satu lagi browsing. Oh anjay. Jadi 5 ini ada 2 ibaratnya tuh 2 choice lah, pilihan untuk bisa kayak bantuan gitu ya. Bantuan. Yeah. Oke. Dari 5 ini. Yang pertama, penyanyi luar negeri yang susah nelen. Yang susah nelen. Iya. Ya udah bisa pas.
Ya, pas dah. Pas, berarti satu lagi bantuan browsing. Oke. Iya. Lanjut soal kedua. Penyanyi yang sering tak sadar diri. Penyanyi yang sering tak sadar diri. Nanti di akhir gua jawab. Gua jawab. Ini tim gua nyiapin pertanyaan luar biasa nih. Penyanyi yang sering tak sadar diri, penyanyi luar negeri yang sering enggak luar negeri. Dalam negeri. Dalam negeri. Penyanyi Indonesia yang sering tak sadar diri. Kalau mau browsing pun sia-sia itu namanya. Browsing bisa diganti satu kata clue dari gua. Browsing bisa diganti satu kata clue dari gua. Satu kata clue dah. Oke. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut titik-titik mambo. Ya Allah. Pingsan mambo. Good. 1 poin, juara 1. Maksudnya masih ada pilihan untuk makan besok full seharian. Berarti satu soal jawab benar. Berarti udah tahu dong pertanyaan-pertanyaan kayak gini harus tahu dong. Oke, lanjut. Pemain bola yang beratnya 3 kilo. Ini pernah diangkat sama Genjit saat sharing dulu. Pemain bola yang beratnya 3 kilo. Bambang Tabungkas. 2 soal terjawab. Bener. Iya. Bener. Oke. Terus. Oke. Sekarang. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Ini simpel. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Kalau dia panas ke utara, kalau dia ke selatan itu karena musim dingin, karena emang pengen mencari yang dingin. Alasannya apa tuh? Karena yo? Karena kodratnya begitu, Bang. Karena menjawab cuma 2 kali. Iya, satu lagi. Jawab. Oh iya. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Yes. Karena kalau di selatan anget. Salah. Kan tadi gue udah kasih clue, maksudnya udah gambarin. Kenapa burung terbang ke selatan saat musim dingin? Hampir benar sebenarnya. Karena kalau ke utara itu anget. Aduh, ya. Tadi bilangnya kenapa? Karena ke selatan itu anget, salah. Nih. Oke. Aneh. Lanjut. Yang lebih menarik lagi. Payung dan hujan. Nah, soal cerita nih ya. Soal cerita nih. Ada 5 orang berjalan di bawah satu payung kecil. Tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Ada 5 orang yang berjalan di payung yang kecil, kecil nih. Gua, lu, siapa-siapa. Ya. Nah, payungnya kecil tapi payungnya logikanya itu nggak akan muat untuk 5 orang, ya. Ya. Tapi pas dia jalan nggak kehujanan, kenapa? Ya lagi nggak hujan, gimana kehujanan? Anda mendapatkan GoFood kopi, 1 unit kopi dari Sejiwa Kopi, luar biasa. Oke. Oke, soal terakhir. Alhamdulillah tidak memalukan. Ya, siap. Soal terakhir ada kesempatan untuk apa tadi? Pulsa 25.000. Nah, pulsa 25.000. Ini luar biasa nih. Kalau pulsa malam ini juga, kalau GoFood besok. Halo Bang. Ya. Lagi nyari nih. Nyari paling susah nih. Oh, iya. Oke, siap. Yes. Ya, fokus. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Oke? Iya. Rambut hijau Rambut hijau lumutan namanya. Oh, salah.
Bukan. Ulang. Rambut. Ulang. Mhm. Ini yang masuk akal Rambut nih, masuk putih, akal. Rambut uban. putih uban namanya. Ya. Merah, rambutnya merah. Oh, pirang. Kalau rambut hijau Ya. namanya hijau nih rambutnya. Nah, iya, rambut hijau namanya dicet. Semuanya juga dicet, pirang juga dicet. Maksudnya dikasih julukan apa? Apa julukannya? Gue punya feeling jawabannya pasti aneh. Rambut putih itu namanya uban. Yes. Rambut merah itu namanya pirang. Ya. Rambut hijau itu namanya rumput. Rambut. Udah bang, stop. Nyerah ya. Oke, berarti atau wig kali. enggak. Gila, gua dalam dari dua. Salah. Udah. Pokoknya Yahya berhasil mendapatkan minuman kopi. Nanti besok di siang hari nanti GoFood akan datang dengan sendiri. Tenang aja. Jawabannya adalah rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Rambut hijau namanya rambutan belum matang. Rambutan belum matang. Ya emang gitu, emang gitu. Oke, siap. Siap. Sumbernya ada ya, bukan garang-garang ya. Sumbernya ada, percaya nanti. Liputan6.com. Terima kasih Yahya Satrio atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Stay tune terus di sebuah di production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.